Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita semua sampai hari ini. Adik-adik bagaimana kabarnya? Kakak berharap semua tetap selalu dalam keadaan sehat, bersukacita, dan bergembira. Sebelum memulai ibadah, mari adik-adik dengan hati yang sukacita dan penuh kegembiraan, kita boleh bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 73, Biarlah Semua Anak. Adik-adik, sebelum mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Berkati setiap kami, anak-anak Tuhan yang sudah siap beribadah, bernyanyi, mendengarkan cerita Tuhan, dan juga Tuhan Yesus memberkati kami semua, kakak-kakak pelayan yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dan tetap memberikan kami kesehatan. Walaupun kami beribadah secara online, kami hanya mendengarkan rekaman, mendengarkan suara dari kakak pelayan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami untuk membuat kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu ini? Wah, Kak Sola senang sekali. Nah, yuk sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Yosua. Perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Nah, itu tahu. Hebat banget deh. Sekarang kita buka kitab Yosua 3. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yuk kita baca bersama-sama ya. Bisa? Yuk, 1, 2, 3.
sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mau mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Yuk sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Harap disimak dan didengar dengan baik. Oke? Bangsa Israel di Sungai Yordan. Bangsa Israel sudah berkumpul di tepi Sungai Yordan. Mereka akan menyeberangi Sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan. Mereka kemudian berhenti sebentar untuk berkemah. Dan bangsa Israel ketakutan karena mereka bingung apa yang harus kita lakukan. Kita harus membawa tabut perjanjian untuk menyeberangi. Lalu kata Yosua kepada mereka, "Jangan takut, kita harus andalkan Allah dalam segala hal. Kita akan membawa tabut perjanjian menyeberangi Sungai Yordan." Kemudian Yosua berkata bahwa imam-imam pengangkat tabut perjanjian yang telah dipilih dari 12 suku harus terlebih dahulu menyeberangi Sungai Yordan. Kemudian apa yang terjadi? Air di Sungai Yordan kemudian berhenti mengalir hingga menjadi surut, sehingga seluruh bangsa Israel beserta tabut perjanjian dapat menyeberangi Sungai Yordan dengan selamat. Sama seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, Papa dan Mama juga akan selalu memimpin kita melewati segala macam hal. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Papa dan Mama pasti selalu mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Allah setiap hal. Anak-anak harus mau mendengar dan patuh kepada arahan dan pimpinan dari orang tua kita, karena Papa dan Mama selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, contohnya ketika lagi musim corona seperti ini, kita pasti ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Ketika Papa Mama mengajarkan kita dan memimpin kita untuk melakukan hal yang baik, yaitu menjaga jarak, tetap berada di rumah, tidak kemana-mana dulu, harus mengikuti segala protokol kesehatan, itu semua agar kita tetap dalam kondisi sehat. Tapi kita juga tidak boleh lupa untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita dan ketakutan kita kepada Allah. Karena Allah yang juga telah membantu bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, pasti akan juga membantu kita melewati segala macam pencobaan dan akan terus membantu kita melewati hari-hari kita di masa pandemi. Tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, karena kasih penyertaan Allah itu nyata kepada kita di setiap hari. Buktinya, kita masih tetap sehat, masih tetap bisa bersekolah, walaupun secara online. Kita juga masih boleh diberikan berkat bersama-sama dengan Papa Mama, bersama dengan guru-guru, teman-teman di sekolah, sama dengan kakak-kakak layan Pelkat PA, juga teman-teman, walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita selalu tetap optimis. Kita tidak pernah khawatir dan juga tidak perlu takut. Karena kita yakin dan percaya bahwa Papa Mama akan menjaga kita. Terlebih lagi, Allah Bapa akan menjaga kita di setiap hal dan waktu. Nah, sekarang Kak Sola mau kasih aktivitas buat adik-adik. Aktivitas kita hari ini adalah adik-adik boleh menuliskan tulisan atau membuat video bukti nyata dari penyertaan Tuhan kepada adik-adik selama masa pandemi ini. Jadi walaupun masa pandemi ini, apa saja sih penyertaan Tuhan kepada adik-adik?
Nanti kalau aktivitasnya sudah selesai, boleh dikirim ke kakak-kakak layan ya. Kak Sola tunggu aktivitasnya untuk kelas tanggung sampai dengan minggu depan. Oke? Sangat senang jika adik-adik walaupun berada di rumah masing-masing tetap mau mengikuti IMPA dengan baik dan melakukan aktivitas IMPA di rumah. Boleh kok minta bantuan papa dan mama ya. Demikian cerita kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, papa, mama, oma, opa, kakak, abang, dan adik, semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Adik-adik, sekarang waktu kita berdoa syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami bisa beraktivitas di rumah sambil IMPA di rumah ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan agar selalu menuruti perintah orang tua yang tadi sudah diajarkan ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan atas hari-hari yang telah kami lewati dan atas segala yang apa kami punya ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah presiden, menteri, wakil presiden, dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, keselamatan ya Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk dokter, tenaga medis, guru, dan semuanya Tuhan, agar mereka bisa selalu melayani masyarakat Indonesia Tuhan. Dan untuk kami yang sedang bersekolah ya Tuhan, Tuhan berkatilah guru-guru kami, berikanlah mereka kesehatan Tuhan agar selalu bisa mengajarkan kami ya Tuhan tentang ilmu pendidikan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, orang kantor, semua ya Tuhan, tolong berkati mereka agar mereka bisa selalu berpelayanan Tuhan untuk melayani kami ya Tuhan, warga gereja GPIB Gracia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit ya Tuhan di luar sana. Tuhan, sembuhkanlah penyakit mereka ya Tuhan. Tuhan, angkat penyakit mereka agar mereka bisa beraktivitas ya Tuhan seperti kami biasa ya Tuhan. Beraktivitas kembali dan senang kembali ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan dalam seminggu ke depan ini ya Tuhan.
Berikanlah kami kesehatan, keselamatan ya Tuhan, dan selalu sukacita ya Tuhan. Dan ingat untuk selalu bersyukur ya Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.